Sama kami dari perhelatan B20 Summit dan masih bersama kami di sini Ibu Emma Sri Martini selaku Direktur Keuangan dari PT Pertamina Persero. Ibu Emma, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi Mhm, kita sempat berbincang sedikit terkait dengan green financing, ya. mungkin bisa diperdalam lagi begitu ya dari Pertamina sendiri seperti apa sih sebetulnya yang dirasakan terkait dengan tantangan untuk green financing ini? Ya, green financing ini sangat sangat, apa namanya, memberikan opportunity kepada kita semua khususnya di Pertamina ya, untuk bisa bagaimana kita akses kepada green financing itu dan bagaimana kita bisa meyakinkan green investor untuk masuk ke investasi kepada green project. Challenge-nya adalah bagaimana satu kita meng-create framework-nya dulu. Jadi ada, green financing framework yang harus kita establish di internal Pertamina. Yang kedua juga ada due process dan ada, eligibility dari underlying project. Nah itu Hmm. yang mungkin, kalau boleh dikatakan challenge ya, bukan challenge barangkali itu lebih kepada due process. Hmm. Untuk kita bisa eligible untuk mengakses tadi green financing dan meyakinkan green investor itu kita harus sort of evidencing. Ya. Evidencing apakah aset ini termasuk green kriteria, bagaimana mengemit karbonnya seperti apa, Hmm. dan bagaimana nanti reportingnya, Hmm. measurementnya itu yang biasanya yang orang berpikir itu agak sedikit cumbersome, agak sedikit delicate gitu ya. Padahal Hmm. sebetulnya kalau sudah dijalankan ya itu menjadi normal rutin yang akan menjadi terbiasa. Nah itu yang jadi pertama kita lakukan di Pertamina adalah creating green financing framework-nya Hmm. di Pertamina Group, di holding dan di cascade kepada subholding. Yang kedua kita identifying potensial project-nya, mana Ya. yang bisa menjadi underlying dari sisi green financing tersebut. Hmm. Tentunya kan harus memenuhi kriteria green project ya. Ya. Apakah itu terkait dengan renewable energy seperti geothermal yang memang dark green gitu ya, atau bisa juga seperti LNG yang masih medium green seperti itu. Nah ini yang ada eligibility kriteria dari underlying project-nya. Baru yang ketiga kita package kan Hmm. dari sisi strukturnya mau seperti apa project strukturnya sehingga itu siap saji kepada investor. Apakah kita perlu dari sisi senior loan-nya, mezaninnya, atau dari equity-nya atau kita strukturkan sebagai project financing gitu ya. Kita create joint venture bersama dan kita tapping equity investor yang berminat di green investment. Ada banyak cara, jadi ada banyak cara bagaimana kita tapping green investor dan ada dari green itu yang challenge-nya adalah akselerasi kita menyiapkan proyeknya sehingga siap Hmm. dan matang untuk bisa menarik minat investor yang sangat keen untuk berinvestasi di green investment gitu ya. Oke, baik. Nah, tadi sempat, di-mention juga oleh Ibu Emma bahwa sebetulnya untuk mencapai net zero emission, transisi Mm-mm. energi ini juga kan dibutuhkan juga kolaborasi dengan berbagai pihak. Sejauh ini, dengan siapa saja Pertamina sudah melakukan kolaborasi ataupun juga kemitraan dalam hal Mhm. pengembangan energi bersih? Ya, kalau dari ini kemitraannya bisa dalam berbagai hal ya. Pertama dari sisi teknologi. Dari sisi teknologi, yang kedua dari sisi financing. Kalau dari sisi Mhm. financing ini terbuka lebar gitu ya, karena green investor dan sekarang perbankan juga udah mulai shifting gitu ya, dia abandoning dari yang brown financing kepada yang lebih green financing. Nah, tapi untuk dari sisi teknologi juga ini berbagai macam partner yang kita engage. Tadi misalkan terkait dengan sisi US, ada dengan Mhm. Exxon, ada dengan Mitsubishi gitu ya. Kemudian terkait dengan green hydrogen, ada macam-macam juga, ada dengan Japanese technology partner juga banyak gitu ya, atau dari sisi Amerika juga sudah banyak gitu. Nah, tergantung dari objeknya apa. Ya. Jadi tadi kan kita terkait yang green investment initiative business ini kan ada banyak, terkait ada sisi US, ada green hydrogen, kemudian ada EV, EV itu ada LG juga ada ya, Mhm. dari Korea juga ada gitu ya. Kemudian dari sisi tadi biofuel, biofuel Mhm. juga European banyak punya teknologinya gitu. Jadi masing-masing terkait stream itu kita lakukan bersama. Nah ini yang tadi dalam konteks besaran framework terkait net zero emission implementasi dan action plan-nya itu kita garap bersamaan. Karena Mhm. ini kita tidak bisa saling menunggu, Ya. prosesnya tidak bisa sekuensial. Jadi kita harus garap bersama paralel dengan kita sesering kita punya growth dengan optimizing yang existing business yang Ya. tadi masih berbasis kepada fossil fuel gitu ya. Meanwhile kita tadi establishing footprint dari yang new business itu tadi, Mhm. yang tadi dengan berbagai partner itu. Jadi ada banyak partnernya, teknologi partnernya karena biasanya mereka sangat spesialis.
Kalau teknologi di sisi US dia tidak expert di bidang lainnya gitu. Misalkan di solar PV ya biasanya solar PV-nya gitu ya. Tapi tidak di yang lainnya. Jadi macam-macam partner itu sangat spesifik untuk berbagai teknologi masing-masingnya. Oke, baik. Artinya memang sekali lagi ya kolaborasi juga butuh satu ekosistem Betul. tersendiri begitu ya. Jadi Ya, tidak bisa satu dua pihak saja, tapi juga betul. satu ekosistem ini juga harus berjalan bersama-sama begitu. Nah, Persis ya. kemudian terkait dengan mungkin dari sisi proyek sendiri begitu, sebetulnya sudah berapa proyek terkait dengan pengembangan energi baru Mhm. terbarukan ini yang sudah dilakukan oleh Pertamina? Kalau dari sisi project kan kita punya subholding khusus ya, subholding khusus yang menangani power dan renewable energy, which is PPI. Jadi subholding PNRE ini dia bergerak fokus kepada renewable energy dan clean energy. Mhm. Di bawahnya ada geothermal. Nah ini yang ke depan ini kita sudah bisa dijadikan underlying untuk akses green financing. Oke. Sedang berencana juga untuk isu untuk yang namanya green bond. Mhm. Karena dia sangat sangat dark green ya. Kalau geothermal itu sangat mudah karena udah pasti eligible gitu ya. Mhm. Pasti dia clean energy gitu. Jadi secara eligibility dari project itu lebih mudah dikategorisasikannya. Nah ini yang satu project di situ dan di holdingnya, di subholdingnya itu ada yang namanya beberapa project yang sifatnya renewable energy, solar Mhm, PV mhm, mhm. yang kita akan pasang di beberapa kilang kita. Nah itu juga bisa menjadikan underlying untuk green financing yang Ya. barusan di event B20 ini kita kerjasama dengan JBIC untuk green financing. Salah satu underlying-nya adalah untuk solar PV. Solar Oke. PV clean energy yang kita akan pasang di kilang-kilang kita untuk dalam rangka tadi Ya. dekarbonisasi, Mhm. mengkonvert dari energi konsumsinya dari yang masih fossil fuel sekarang berpindah kepada yang lebih cleaner energy. Jadi itu beberapa portfolio yang sedang kita garap gitu ya di internal kita Mhm. di captive market di internal Pertamina Group sebelum kita keluar ke Pertamina di luar Pertamina Group gitu ya. Mhm. Jadi di internal Pertamina Group pun itu masih banyak potensi yang bisa kita lakukan decarbonize dari existing operating proses kita. Itu yang kita lakukan dulu sekarang menjadi prioritas. Oke, tapi yang jelas tadi underlying-nya juga sudah ada begitu Sudah ya, dan ada, tadi proyeknya juga sudah cukup sudah besar cukup begitu. banyak ya. Oke. Geothermal ini kan kita sepertiga reserve-nya dunia ini kan ada di Indonesia. Ya. Dan kita di Pertamina Geothermal Energy itu udah kurang lebih hampir 60%-nya dari reserve Indonesia itu di bawah konsesinya kita gitu ya. Jadi Oke. sebetulnya timingnya adalah bagaimana mengunlock dan bagaimana membuat ini menjadi commercialize gitu. Commercialize artinya dari sisi pricing strateginya dan bagaimana offtake-nya. Nanti kan dengan PLN ya kalau itu mau on grid seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk kedepannya tadi kan tadi sekali lagi ya sudah begitu banyak proyek-proyeknya, sudah besar juga begitu untuk nominal atau angkanya. Tapi di satu sisi artinya kan ada target yang akan terus dicapai oleh Pertamina dan targetnya Ya. juga akan semakin besar lagi. Apalagi mengingat bahwa tujuan dari Pertamina juga menargetkan begitu untuk mencapai penggunaan energi bersih hingga 30% di tahun 2030. Nah, ini seperti apa nanti untuk target dari Pertamina sendiri? Ya, tentunya target itu tidak akan menjadi kenyataan kalau tidak ada action plan ya dan Betul. tidak ada program. Dari sisi kita ada afirmatif program. Jadi di dalam RJPP kita itu ada afirmatif program dari sisi budget allocation. Mhm. Dari sisi capex allocation-nya untuk termasuk afirmatif program mendukung program-program hijau. Salah satunya adalah tadi dalam sampai dengan 2026 2030 itu kurang lebih kita put alokasi budget itu 11 miliar US dollar sampai dengan 15 miliar US dollar untuk program-program hijau yang mostly bisa dari pilar dekarbonisasi atau Mhm. dari pilar green business initiative gitu ya. Nah, itu yang kita akan alokasikan untuk mendukung pencapaian target tadi energi mix-nya Pertamina kurang lebih di 2030 itu di 23% gitu ya. Nah, tapi sebetulnya dalam long term-nya lagi dalam konteks net zero emission itu kan kontribusi dari sisi yang green Ya. business sekarang ini masih sangat kecil. Hmm. Sekarang ini masih cuman represent 5% dari Oke. total Mhm. komposisi portofolio revenue kita. Mhm. Nah, di 2060 kita targetkan itu dari green business ini kita menambah menjadi kurang lebih 40%. Oke. Artinya kan harus ada engine-nya. Iya. Engine-nya bagaimana dari sisi yang green asset ini bisa mengenerate kontribusi revenue represent hampir 40%. Mhm. Itu yang kita targetkan kurang lebih hampir kalau sampai 2060 itu kurang lebih dari 100 bio ya, kurang lebih kalau untuk Wow. investasi Mhm, mhm, capex-nya. mhm. Nah, namun demikian kan ini bisa dengan berbagai strategi. Iya.
apakah berpartner sehingga beban kita tidak semuanya kita harus take up gitu ya dengan porsi balance sheet-nya Pertamina. Yang jelas kontribusi target dari revenue dari green business itu harus merepresent 40% by 2060. Oke, mungkin disitulah kisi-kisi baru ya. kita bisa mencapai target net zero emission. Mungkin kisi-kisinya Ibu, berapa persen begitu tadi dari dana yang dibutuhkan untuk ditargetkan adalah untuk partnership, berapa persen yang akan dilakukan gitu dari pendanaan Pertamina sendiri? Biasanya kita untuk yang green business ini biasanya kita afirmatifnya adalah minimal kita 50-50. Oke. Sebetulnya buat kita tidak ada keharusan kita menguasai aset gitu ya, karena kalau ada dalam konteks energi seperti ini kan energinya kan dikonsum oleh kita, jadi lebih besar di leverage itu lebih bagus. Namun biasanya kalau kita lihat ini aset signifikan untuk menjadi engine of growth-nya Pertamina ke depan, itu minimal kita di 51% dari sisi equity-nya ya untuk yang aset green asset seperti ini. Oke, baik. Ini terakhir mungkin Ibu Emma terkait dengan kita ketahui juga bahwa kondisinya di tahun 2022 ini begitu penuh tantangan, dan bahkan dikabarkan juga di tahun 2023 ini juga masih sama, masih penuh tantangan, dan bahkan resesi global ini akan terjadi. Mungkin strategi dari Pertamina untuk menghadapi kondisi seperti ini agar di satu sisi juga untuk kinerja Pertamina bisa tetap oke, seperti apa? Ya, tentunya dengan kondisi geopolitical condition yang sekarang sedang menghangat gitu ya, dan kondisi market juga sedang tidak favorable untuk kita bisa masuk market untuk fundraising. Jadi kita pertama tentunya lakukan efisiensi, itu pasti, it's a must. Efisiensi baik itu dari sisi OPEX ataupun prioritisasi dari sisi CAPEX. Itu yang kita lakukan juga pada saat 2020, pada saat kita pertama ke-hit dengan COVID, itu semua kita mengalami pressure ya, baik itu dari kurs, dari demand, kemudian dari crude price yang sangat rendah di titik terendah waktu itu mencapai $20 ya. Nah sekarang justru on the other way around. Justru crude-nya naik banyak gitu ya, kursnya juga volatile gitu ya, karena buku kita buku dolar. Jadi pada saat rupiah melemah pasti kita akan kena rugi kurs gitu ya. Tapi juga kita terhit juga dengan dengan volatility dari crude price itu. Karena dari sisi hulu kita enjoying di upside, ngikutin gitu ya. Tapi di sisi downstream kita cukup berat gitu ya, karena harga kan tidak bisa serta-merta menyesuaikan dengan harga crude-nya. Nah tentunya ini kan akan meng-create pressure tersendiri buat Pertamina secara bridging working capital-nya. Jadi satu, efisiensi is a must. Yang kedua adalah strategi dari sisi CAPEX harus prioritas terhadap itu. Yang ketiga kita lakukan reform. Reform operating model tadi dengan cara-cara yang lebih hemat, energi efisiensi dan lain sebagainya. Yang keempat, digitalisasi. Digitalisasi ini is a must untuk bisa tadi menghemat birokrasi, menghemat proses dan menghemat cost. Jadi digitalisasi ini terakselerate dengan adanya COVID. Jadi it's a good push factor, dengan adanya COVID kita jadi terakselerate digitalisasinya. Yang berikutnya adalah strategizing untuk fundingnya. Nah fundingnya karena tadi in the middle of situasi market yang lagi volatile, jadi kita tidak masuk dulu yang long term, kita bridging dulu dengan yang short term dulu, dan kita betul-betul sangat cherry picking. Mana yang kita harus invest sekarang atau masih bisa kita tunda. Nah itu yang kita lakukan untuk bisa menyelamatkan postur keuangan di Pertamina Group. Oke, baik. Optimis ya Bu ya, artinya Harus kinerja optimis, masih akan tetap baik, masih akan tetap ciamik di sepanjang Iya. tahun 2022 dan juga 2023 mendatang. Terima kasih Bu Emma Makasih. sudah berdiskusi bersama kami dengan CNBC Indonesia. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Direktur Keuangan PT Pertamina, Ibu Emma Srimartini. Langsung dari Nusa Dua Bali, CNBC Indonesia, Beyond Business.